Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Hikmah, Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita telah kedatangan tamu yang spesial dari Egypt atau dari Mesir. Beliau Tengku Irwanda. Assalamualaikum Tengku Irwanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau sahabat Hikmah baru kembali dari studinya di Mesir. Hari ini kita akan bertanya kepada beliau, bercerita bagaimana studi beliau selama di Mesir. Sahabat Hikmah, kita akan mendengarkan cerita beliau selama belajar di Mesir. Karena itu waktu dan kesempatan kami berikan seluas-luasnya kepada Tengku Irwanda. Sebelum itu terima kasih kepada Tengku Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu Tengku ya, bagi sahabat-sahabat Hikmah yang belum berkenalan dengan saya pribadi. Jadi nama saya adalah Irwanda dan alhamdulillah saya sendiri merupakan alumni dari Dayah Darul Hikmah Islamiyah Penagaraya, sekolah di MTS Darul Hikmah dan masnya juga di Darul Hikmah. Dan alhamdulillah pada tahun 2018 setelah saya menyelesaikan studi MA, alhamdulillah saya berkesempatan untuk kuliah di luar negeri, yaitu tepatnya di kampus atau di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi bercerita mengenai perjuangan atau pengalaman yang saya dapati ketika belajar di Universitas Al-Azhar itu mungkin memang lumayan banyak. Karena waktu yang diperoleh untuk studi di sana itu ada sekitar 5 tahunan. Yang mana di tahun pertama itu melakukan Daurul Lughah terlebih dahulu atau les bahasa lah, bahasa simpelnya. Kemudian di tahun 2019 setelah menyelesaikan Daurul Lughah, saya langsung berkesempatan untuk bisa studi di Universitas Al-Azhar, lebih tepatnya di kuliah Usuluddin atau di Fakultas Usuluddin. Kemudian menarik garis ke belakang sedikit mengenai perjuangan saya pribadi sebelum berangkat ke Mesir. Jadi ada beberapa proses yang saya jalani, yang saya lalui, yang mana proses tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Jadi tidak mudah teman-teman atau sahabat Hikmah semua. Proses pertama tentunya adalah preparation ataupun persiapan diri kita terhadap tes-tes yang diberikan pada masa itu agar bisa melalui studi di Universitas Al-Azhar itu sendiri sebelum berangkat ke Mesir. Dan kebetulan pada masa itu saya beserta kawan-kawan yang di Aceh itu tesnya dilaksanakan di Universitas UIN Ar-Raniri, di UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Jadi pada masa itu persiapan yang saya butuhkan bagi sahabat-sahabat Hikmah yang penasaran, otomatis yang paling utama, ini tipsnya yang paling utama adalah hafalan Al-Quran minimal 2 juz. Lebih utama juz 1 dan juz 2-nya. Tidak termasuk juz 30. Itu dikecualikan. Lebih utama dari juz 1 dan juz kedua. Kemudian untuk persiapan lain dari segi keilmuannya itu berupa basic daripada bahasa Arab. Karena kita kuliah di luar negeri, di daerah Arab, kalau misalkan tidak ada basic sama sekali tentang bahasa Arab, itu akan memang betul-betul kalau kita berangkat langsung menyusahkan diri sendiri dan akan menyusahkan orang lain. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi setidaknya berhubung saya ini juga adalah santri 6 tahun mengenyam pendidikan di pesantren Darul Hikmah, jadi otomatis basic-basic bahasa Arab insya Allah alhamdulillah sudah familiar lah istilahnya. Jadi oleh karena itu di samping bahasa Arabnya juga setidaknya basicnya harus ada, kemudian ilmu alatnya juga harus ada seperti nahwu dan saraf, itu juga akan diujikan, akan dites ketika berada di UIN Ar-Raniri pada masa itu. Meskipun nanti setelahnya pada tahun 2019 itu ada terjadi perubahan bisa dibilang secara besar-besaran yang signifikan mengenai tes jalur kemenang.
Jadi pada tahun 2018 kalau saya tidak salah ingat, itu menjadi tes terakhir yang disediakan oleh Kemenak kalau kita di Aceh di UIN Araniri. Dan pada tahun setelahnya di tahun 2019 itu tesnya tersebut bukan lagi melalui tes lisan maupun tes tulisan dari universitas, tetapi dari Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab yang mana pusatnya itu ada di Jakarta. Bisa dibilang adanya Posiba itu termasuk juga salah satu kemudahan yang diberikan oleh pihak Al-Azhar itu sendiri bagi kita masyarakat yang ada di Indonesia yang ingin mengenyam studi di Al-Azhar, dikarenakan otomatis bagi kita yang berada di Indonesia lebih terjangkau studi di mana untuk les bahasa Arabnya kalau dibandingkan langsung ke Mesir. Pasti kita akan jawab lebih mudah kalau kita masih berada di Indonesia, apalagi bagi pelajar-pelajar yang berdomisili di daerah Jakarta sana, ya pasti akan lebih kesempatannya lebih dekat, ya. Bahkan yang lebih mudah dari itu, pihak Posiba ini juga menyediakan les via daring dalam jaringan online, ya, tidak hanya offline langsung asrama di pusat sana, tidak. Tetapi ada juga yang namanya sistem online. Dan banyak junior-junior saya yang sekarang sudah berada di Mesir itu dulunya berangkatnya melalui tes Posiba ini. Otomatis kemudahan yang diberikan oleh Al-Azhar itu sendiri sudah luar biasa untuk masyarakat Indonesia. Dan itu setahu saya belum didapatkan oleh daerah-daerah lain. Jadi Masya Allah luar biasa. Khusus di Indonesia. Iya, untuk saat ini setahu saya tentu ya. Mungkin nanti kalau mungkin bisa di googling saja lebih tepatnya bagaimana apa itu Posiba bagi sahabat-sahabat hikmah, mungkin ada yang ingin melanjutkan studi di luar negeri, lebih tepatnya di Timur Tengah Al-Azhar. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Baik, Tengku Irwanda. Kalau kita lihat santri-santri sekarang, Ya. tentu yang banyak ke Mesir ini dari daerah-daerah terpadu atau daerah-daerah modern. Ya. Apakah santri dari daerah-daerah salaf juga bisa untuk belajar ke sana, Tengku Irwanda? Ya. Jadi mengenai perihal apakah santri salafiyah itu bisa melanjutkan studinya di Al-Azhar, jawabannya tentu bisa. Tentu saja bisa. Tetapi kalau kita berangkat dari jalur Kemenak, Kementerian Agama, itu disyaratkan minimal harus ada ijazah SMA. Setidaknya atau yang sederajat, atau yang setara. Jadi kalau misalkan sahabat hikmah ingin melanjutkan studi di Al-Azhar, mungkin setelah tamat SMA atau MA dan sederajat dan ingin melanjutkan ke pesantren salaf seperti di Darussalam Labu Haji atau sebagainya, itu bisa-bisa saja. Meskipun yang penting adalah harus adanya ijazah SMA dan sederajat. Ya, karena sekarang pun ijazah pesantren sudah disetarakan. Ya, Ma'had Ali ya. Ma'had Ali ini untuk yang sarjana. Ya. Kalau di tingkatan aliyah itu ada SPM ya, atau PDF. Ya. PDF, pendidikan diniyah formal. Baik, Tengku Irwanda, mungkin Tengku Irwanda bisa sedikit bercerita juga kepada sahabat hikmah yang mendengarkan podcast ini. Seberapa sulit persiapan yang perlu kita lakukan sebelum berangkat ke Mesir? Baik, Tunggu. Jadi mengenai kesulitan persiapan yang perlu kita siapkan ketika sebelum berangkat ke Mesir, itu memang bisa dikatakan sulit. Tetapi itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing, karena tingkat kesulitan dan tingkat kita, ya kepemahaman IQ seseorang itu kan berbeda. Bagi kita sulit, belum tentu bagi orang lain itu sulit. Bukankah seperti itu, Tunggu? Ya. Jadi seperti yang sudah saya bahas di awal tadi, basic pertama yang harus disiapkan itu adalah Al-Quran minimal 2 juz. Itu otomatis mungkin kalau bagi kita di daya-daya itu bukan lagi merupakan suatu kesulitan, karena hampir semua daya yang ada itu sudah ada program tahfidnya kalau di zaman sekarang ini.
Tidak terlalu banyak juga, hanya 2 Iya, juz. hanya 2 juz minimalnya, tetapi lebih baik, lebih banyak lebih baik. Kemudian untuk persiapan bahasa Arabnya, mungkin bagi pelajar yang SMA, setahu saya SMA itu untuk pelajaran bahasa Arabnya itu sendiri hampir nihil, kita bilang, Iya. hampir nihil. Berbeda dengan MA atau pesantren. Kalau di pesantren memang, apalagi pesantren modern, itu sudah ditekankan untuk wajib berbicara Bahasa Arab, dua bahasa, Inggris. bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Ya, jadi mungkin tidak terlalu sulit. Untuk meningkatkan kualitas kemampuan mumarasah kita di dalam bahasa Arab, paling dasarnya mungkin hampir semua orang menjawab setidaknya kosakata kita harus tahu. Dasar-dasar awalnya itu kosakata tentang kata-kata dalam bahasa Arab itu kita harus tahu, mufradatnya. Kemudian setelah mufradat, apakah sudah memadai dengan menghafal 1000, 3000 mufradat dan seterusnya? Tentu tidak. Tetapi kita perlu menggunakan mufradat itu dalam bentuk kalimat. Dalam bentuk kalimat. Tidak berfaedah mufradat yang kita ketahui baik itu 1000, 3000 dan seterusnya kalau tidak kita gunakan dalam bentuk kalimat. Ya, jadi setidaknya apa yang udah kalian hafal, apa yang udah kita pahami dari mufradatnya harus kita terapkan, harus kita ucapkan, dan harus kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau lebih baiknya ada kawan yang sama-sama bisa berbicara bahasa Arab. Nggak apa-apa kalau salah, karena itu wajar. Ya, kita belajar dari kesalahan itu juga tidak salah. Jangan takut salah. Language is habit, ya. Iya. Bahasa itu adalah kebiasaan Iya, kita. betul. Semakin kita biasa menggunakan bahasa Arab, maka semakin mudah bagi kita untuk menguasainya. Iya, betul. Alhamdulillah untuk Irwanda, setelah kita berhasil menguasai persiapan untuk menuju ke Mesir tadi, pertanyaannya, apakah kita masih ada kesempatan untuk ke Mesir lewat jalur pribadi, bukan jalur resmi, tapi jalur nekat misalnya? Jalur nekat. Apakah masih ada kesempatan atau bagaimana sekarang untuk Irwanda? Untuk sekarang mungkin kalau kita lihat dari kondisi mahasiswa yang berangkat ke Mesir, itu masih ada peluang untuk berangkat jalur pribadi. Jalur pribadi. Iya. Cuman perlu saya ingatkan, berangkat jalur pribadi ini mungkin ibaratnya seperti umroh backpacker. Iya, umroh berangkat sendiri tanpa ada guide-nya, tanpa ada pemandunya. Mulai dari kendala bahasa, mulai dari tempat-tempat yang kita tuju itu kan adalah tempat yang sangat-sangat tidak familiar bagi kita sendiri. Iya, otomatis kalau kita berangkat dengan jalur mandiri, pasti otomatis tingkat kesulitan yang akan kita peroleh akan lebih sangat-sangat luas dibandingkan tingkat kesulitan mahasiswa-mahasiswa yang berangkat dengan jalur resmi. Iya, jadi saran saya lebih baik sahabat hikmah jika ada yang berkeinginan melanjutkan studinya di luar itu carilah jalur yang resmi. Karena jalur yang resmi sekarang dipimpin oleh Kemenak itu sendiri. Dan bagi kita yang berada di Aceh itu ada namanya IKAD, Ikatan Alumni Timur Tengah. Itu ada berada di daerah Banda Aceh pusatnya. Jadi apalagi di sini ada saya, mungkin bagi sahabat-sahabat jika ingin mengetahui lebih detailnya juga bisa langsung ditanyakan kepada saya pribadi. Masya Allah. Ya, insya Allah saya akan membantu. Sebagai senior ya, membantu junior-juniornya yang ingin berangkat belajar ke negeri Mesir. Ya, insya Allah, insya Allah. Baik untuk Irwanda, setelah kita sampai ke sana nih ceritanya, kira-kira berapa lama kita perlu beradaptasi dengan budaya dan kehidupan yang ada di Mesir? Karena tentu berbeda kan di Aceh dengan di sini. Iya, pastinya Tengku. Untuk mengenai adaptasi seseorang itu bisa dibilang berbeda. Iya. Bisa dibilang apabila seseorang dengan tingkat kesehatan yang kuat, maka dia pasti akan lebih mudah untuk beradaptasi di lingkungan Mesir dengan suhu yang benar-benar ekstrim. Ada panas, sangat panas, ada dingin, sangat dingin. Ya, seperti itu. Panas kita di sini tidak seberapa. Bisa dibilang panasnya di sini memang tidak seberapa, tetapi keuntungan panas di sana di Mesir, meskipun dengan teriknya yang bahkan hampir sampai 45 derajat ketika puncaknya, matahari di sana itu bisa dibilang
tidak membakar kulit itu salah satu keuntungan. Bahkan banyak orang yang bilang meskipun di Mesir panas, tetapi orang pada putih-putih. Ketimbang kita di sini karena faktor radiasi matahari. Ya. Kemudian mengenai itu adaptasi dari segi kesehatan. Jadi itu berbeda-beda setiap orangnya. Kemudian mengenai adaptasi lingkungan seperti dari segi berbicaranya, ya itu harus kita cari cara sendiri. Mana cara termudah bagi kita untuk bisa lebih cepat dalam menguasai bahasa Arab. Karena bisa dibilang bahasa Arab yang di Mesir itu, ini secara garis besar kita bilang ada dua terlebih dahulu. Ada bahasa Arab Fusha, bahasa Arab formal, dan ada bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab non formal. Bisa diibaratkan kalau bahasa Fusha itu seperti bahasa Indonesia yang resmi, dan bahasa Amiyah adalah bahasa seperti kita, bahasa daerah, bahasa Aceh, dan sebagainya. Jadi di pesantren-pesantren kita yang ada di Indonesia atau madrasah, yang kita pelajari itu adalah bahasa Arab Fusha. Sedangkan sampai di Mesir sana, bahasa Arab Fusha itu memang digunakan. Cuman itu hanya dalam forum-forum tertentu seperti universitas, di les bahasa Arab. Kalau saya di sana dulu di markas Syekh Zayed nama tempatnya. Tetapi kalau kita ingin berinteraksi sesama masyarakat Mesirnya, mau belanja, mau beli-beli sesuatu, itu menggunakan bahasa Arab Amiyah, yang mana bahasa ini sendiri bagi saya pribadi itu benar-benar sangat tidak familiar. Bisa dibilang satu pun kata nggak ada yang saya tahu. Satu pun nggak ada yang saya tahu kata-katanya. Berbeda. Ya, karena memang sangat-sangat berbeda. Dan itu juga menjadi suatu kesulitan tersendiri bagi kita masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan studi di Arab sana. Oleh karena itu, kita harus mencari cara kita sendiri agar bisa cepat memahami bahasa-bahasa Amiyah itu. Dan juga untuk memperdalam bahasa Arab Fusha kita. Karena bahasa Arab Fusha yang kita pelajari di Daya, bisa dibilang meskipun sama, tetapi tingkat kesulitannya pun juga akan lebih susah ketika kita berada di Mesir sana. Apalagi mungkin dari segi istima'nya. Karena kalau kita mendengarkan orang Arab yang berbicara secara langsung, mereka itu berbicara bahasa Arab Fushanya itu dengan logat yang cepat. Mungkin hampir sama dengan kita orang Aceh ketika berbicara bahasa Aceh, bagi orang luar, bagi orang asing yang mendengar, kita ngomongnya berbicaranya dengan cepat. Ya, seperti itu. Jadi otomatis bagi kita yang masih terlalu awam dengan bahasa Arab, waktu kita dengar seseorang berbicara dengan bahasa Arab dengan nada yang sangat cepat, itu juga akan susah untuk kita tangkap. Jadi membingungkan. Ya, dan agak membingungkan untuk kita pahami. Padahal kalau dia berbicara lebih lambat, kita akan lebih mudah untuk memahami. Tapi kan orang sana nggak mau mengikuti apa kemauan kita, tetapi kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan di sana. Jadi seperti itu. Berarti ketika kita di lingkungan akademik di Al Azhar misalnya kita menggunakan bahasa Arab Fusha, ketika bergaul dengan masyarakat Mesir kita menggunakan bahasa Arab Amiyah. Maka kita harus menguasai duanya ya. Iya. Kedua-duanya harus kita Kedua-duanya. Subhanallah. Ada nggak cara mudah untuk cepat menguasai Amiyah dan Fushahnya itu? Kalau dari Amiyah sendiri, otomatis kita harus sering berinteraksi langsung dengan orang-orang Mesir dan jangan malu untuk salah. Pasti di awal-awal itu sering salah. Mungkin kalau saya ingin bercerita pengalaman saya pribadi, jadi ketika saat itu saya ingin membeli suatu makanan yang mana namanya itu adalah saruh lahmi. Saruh lahmi yaitu makanan sejenis roti, dia agak panjang kayak kebab kita di sini dan diisi-isi dengan daging. Jadi saruh itu kalau dalam bahasa Arab Fusha itu artinya adalah roket. Itu artinya adalah roket. Jadi di awal-awal saya menganggap ketika saya bertanya nama makanan itu apa, dijawab saruh sama orangnya, sama penjualnya, saya mengira bahwa dia bercanda pertama sekali. Kok makanan namanya saruh gitu, roket ya, karena yang ada di pemahaman saya itu kan adalah roket, saruh itu. Setelah saya telusuri rupanya memang nama makanannya itu adalah saruh ya, memang namanya jadi bukan dikibuli salahnya.
Kemudian untuk bahasa Arab Fushahanya sendiri, berhubung saya dulu di sana ada les di markas Syekh Zayed, mungkin kalau di sekarang yang harus di Pusiba, itu pasti akan dibimbing oleh dosen-dosen atau dokter-dokter yang memang mumpuni di bidangnya masing-masing. Nah, jadi ketika les di sana itu standar kitabnya yang digunakan adalah Al-Arabiyah Baina Yadik. Mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa kita itu sudah familiar, ya, Al-Arabiyah Baina Yadik. Ya, standarnya. Seperti itu lebih kurangnya. Luar biasa, ini pengalaman yang tak akan terlupakan, belajar di Mesir. Berapa tahun Ku Irwanda belajar di Al-Azhar? Di Al-Azharnya sendiri itu 4 tahun, 1 tahun les di markas Syekh Zayed, jadi berada di Mesir selama 5 tahun. Saya berangkat akhir tahun 2018 Desember dan pulang tahun 2023 juga Desember. Jadi bisa dibilang pas tepat 5 tahun di Mesir. Ya. Luar biasa. Saya pernah mendengar beberapa kawan itu setelah sampai di Mesir dia tidak fokus dengan studinya. Ada yang mulai menjadi pengusaha sampai di Mesir, ada yang saya dengar jualan mie Aceh, dan macam-macam. Gimana cara Tung Irwanda untuk mempertahankan fokus selama studi di Mesir? Mungkin kalau menurut tanggapan saya pribadi, melakukan bisnis itu bukanlah sesuatu yang salah, meski dalam proses jenjang pendidikan itu tidak salah sama sekali. Apalagi bagi orang-orang yang memang sudah tidak ditanggung lagi biaya oleh keluarganya masing-masing. Jadi wajarlah bagi orang tersebut untuk melakukan bisnis, baik secara skala yang besar maupun yang kecil, sah-sah saja. Tetapi yang perlu kita pisah itu adalah bagaimana cara kita membagi waktu untuk fokus di dua bidang, di bidang studi itu sendiri maupun di bidang bisnis. Nah, jadi untuk membagi waktu, berhubung saya ini bukan pebisnis ya di sana. Jadi mungkin tips dari ketika saya melihat senior-senior yang tetap jalan studinya jalan, bisnisnya jalan, mereka itu tetap ikut aktif dalam pengajian-pengajian yang diadakan. Meskipun kadang bisnis sibuk, tetapi kalau mungkin uangnya sudah cukup kan bisa meng-hire orang untuk bekerja di mat'amnya, di restoran yang ia geluti itu. Tidak mesti harus ia yang bekerja, seperti itu. Ada karyawannya. Ya, ada karyawannya. Dan memang itu banyak kejadian dari kawan-kawan saya di sana yang sambil belajar, sambil berjualan, itu ada. Ya, jadi dua-duanya dapat. Harus pandai-pandai membagi waktu. Dan itu kembali lagi kepada diri kalian masing-masing. Bagaimana caranya? Luar biasa. Intinya kita memang harus pandai membagi waktu. Tidak masalah kita berbisnis atau tidak punya masalah sama pekerjaan sekali. sampingan di sana, tapi juga fokus terhadap studi yang sedang kita lakukan selama di Mesir. Baik sahabat hikmah, mungkin ini kita sudah sampai di penghujung podcast kita. Ku Irwanda mungkin bisa memberikan closing statement atau kata-kata penutup kepada sahabat hikmah yang mungkin sangat bersemangat ingin belajar atau ingin tahu tentang Mesir. Jadi mungkin untuk motivasi lah ya Tengku ya. Untuk motivasi bagi sahabat hikmah, ada kalam hikmah mengatakan kullu lahdhah fil hayah kanzul la yatakarrar. Setiap kesempatan, setiap waktu luang yang ada di kehidupan di dunia ini itu merupakan harta paling berharga yang tidak mungkin akan terulang kembali. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya, baik untuk belajar. Kalau Anda suka di bidang bisnis, geluti bisnis dengan sungguh-sungguh, itu bukanlah salah. Karena Nabi sendiri itu adalah pebisnis. Sebagaimana yang jumhur kita tahu, Nabi adalah seorang pedagang. Jadi tidak ada salah dengan melakukan bisnis. Bahkan itu juga merupakan sesuatu yang andai kata kita geluti bisnis dan kita tetap masih melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, poin plus-plusnya tetap ada. Bahkan Islam masuk ke Indonesia ini sendiri itu juga melalui jalur perdagangan dari dari orang-orang Arab yang berdagang ke Aceh. Nah, jadi seperti itu. Mungkin sahabat hikmah lebih kurangnya manfaatkanlah kesempatan selagi masih ada. Jangan buang ataupun sia-siakan, apalagi di zaman sekarang ini kita itu sibuk dengan media sosial, TikTok, Instagram dan sebagainya.
Anda boleh sibuk dengan TikTok, Instagram, tapi manfaatkanlah kedua media tersebut dan media-media yang lainnya untuk hal-hal yang berguna. Dan di dalam media-media tersebut itu pun juga banyak sarana-sarana yang mendukung apa yang kita mau. Jadi pergunakanlah sebaik-baiknya. Nah, mungkin seperti itu lebih kurang sahabat hikmah. Alhamdulillah, sungguh motivasi yang luar biasa bagi kita semua. Jangan sekali-kali kita sia-siakan kesempatan yang ada. Terima kasih Tengku Irwanda atas kesempatannya. Pada Ya, sahabat terima hikmah, kasih. seperti biasa, knowing is nothing but applying what you know is everything. Tahu tidak berarti apa-apa, tapi mengamalkan apa yang kita tahu, itulah segalanya. Ya. Al-ilmu bila amalin, kasyajari bila samarin. Ilmu yang tak diamalkan, bagaikan pohon Tak yang berbuah. tak ada buahnya. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Informasi beasiswa dan kuliah gratis di STAI Darul Hikmah. Telepon atau WhatsApp ke nomor yang tertera di sini.